Kejagung endus dugaan korupsi proyek Kominfo BTS 10 triliun, Nasdem terlibat. Cerita menteri-menteri Nasdem dengan kasus-kasus korupsinya gitu, karena beberapa hari, jadi kemarin gitu ya, beberapa hari yang lalu Kejagung itu mengkonfirmasi bahwa kasus korupsi proyek BTS di bawah Kementerian Kominfo gitu ya, itu akan segera dilakukan gelar perkara. Nah, beberapa hari sebelum muncul berita ini, itu muncul tulisan juga di siwon.com, di website kami gitu ya, terkait cerita dari 3 menteri yang dari Partai Nasdem yang punya banyak kasus di dalamnya, tentu saja kasus korupsi. Nah, salah satunya adalah di Kominfo ini. Menurut saya, Surya Paloh sedang berjudi dengan nasib partainya demi oportunisme dan pragmatisme yang dia anut. Partai Nasdem pasti akan kehilangan banyak pendukungnya di legislatif, sudah pasti. Karena apa? Genetika Partai Nasdem yang sebenarnya itu adalah Nasional Demokrat. Lihat aja perbincangan negatif publik kepada Partai Nasdem mengemuka. Sampai ada tagar viral, kalau nggak salah, "Goodbye Nasdem." Ya, orang baik akan menyebabkan kebaikan bagi partai pendukung pastinya. Dan kandidat bermasalah hanya akan menyeret-nyeret partai pendukung ikutan kena imbas kelakuan kandidatnya. Kejaksaan Agung segera gelar perkara dugaan proyek korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengadaan BTS. Nominalnya ada di angka sekitar 10 triliun yang diucapkan oleh bagian Kejaksaan Agung. Kita tahu saat ini bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika dikepalai oleh kader Nasdem yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres. Penyelidikannya sudah dilakukan sejak tanggal 18 Juli 2022 dan akan ditetapkan apakah akan naik status atau tidak. Naik status dalam artian penyidikan, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung mengatakan bahwa kemungkinan minggu ini akan ditetapkan statusnya. Menurut Kuntadi, pihaknya sudah melakukan cross-check ke berbagai tempat dan berbagai sumber, yakni klarifikasi dari sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga pihak swasta. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh soal dugaan tindak pidana korupsi BTS yang nominalnya ada di angka puluhan triliun. Sebelumnya, Kejagung menyatakan telah menemukan dugaan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Adapun proyek tersebut ditaksir menghabiskan dana triliunan rupiah. Kejanggalan yang ditemukan adalah seperti ini agar kita sama-sama paham saja. Proyek yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas dan Komunikasi dan Informatika atau BAKTI sudah dirampungkan oleh subkontraktor PT Semesta Energy Service hingga 80% pembangunan. Namun, proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang tersebar di sejumlah titik di Natuna tersebut diduga bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya. Hingga akhirnya PT SES mengambil langkah tegas dengan menyegel sita-sita tower tersebut. Proyek ini dilakukan di era Johnny G. Plate yang adalah kader Nasdem. Saya menduga dari awal sepertinya ada yang aneh dengan Partai Nasdem. Kenapa Nasdem buru-buru mencalonkan Anies Baswedan jadi capres? Padahal selama ini kita melihat partai ini kan sangat nasionalis. Tapi kok mengusung capres yang didukung oleh radikalis, teroris, dan koruptor? Dulu saya ingat di rumah tahanan korupsi di DKI Jakarta para koruptor memilih Anies Sandi nggak percaya. Jadi nggak bisa kita lupakan bersama-sama bahwa memang Anies ini didukung koruptor. Bagi saya ini adalah janggal. Makanya kalau Nasdem pada akhirnya terseret di dugaan kasus korupsi BTS yang dibangun dan ternyata ada puluhan triliun yang jadi kejanggalan, saya kira nggak heran. Semoga saja proses hukum dilaksanakan dengan baik. Saya harap Kejagung segera menegakkan hukum. Mau harap KPK mana bisa? Kan KPK dan Nasdem juga dekat. Apalagi KPK banyak yang merupakan pendukung Anies. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan mendengar Kejagung agar menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kementerian Kominfo dengan kerugian 8,2 triliun rupiah. Ali meminta Kejagung memblokir rekening perusahaan yang terlibat. Saya dengar dari Kejaksaan sudah mengenakan TPPU dalam kasus ini. Kalau demikian, sebenarnya semua rekening perusahaan yang diduga terlibat harus diblokir, kata Ahmad Ali dalam keterangannya. Ali mengatakan Kejagung juga harus mengumumkan perusahaan mana saja yang diduga terlibat, dan setelah itu diduga terlibat,
Setelah itu perlu dilakukan pemblokiran rekening perusahaannya. Kita butuh pernyataan dari kejaksaan untuk menegaskan bahwa perusahaan mana saja yang terlibat, katanya. Ali menyebut ada 3 perusahaan konsorsium yang terlibat dalam kasus ini. Menurut Ali, kasus ini bisa diusut hingga tuntas jika aliran dananya diterima. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh soal dugaan tindak pidana korupsi BTS yang nominalnya ada di angka puluhan triliun. Sebelumnya, Kejagung menyatakan telah menemukan dugaan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Adapun proyek tersebut ditaksir menghabiskan dana triliunan rupiah. Kejanggalan yang ditemukan adalah seperti ini agar kita sama-sama paham saja. Proyek yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas dan Komunikasi dan Informatika atau BAKTI sudah dirampungkan oleh subkontraktor PT Semesta Energi Service hingga 80% pembangunan. Namun, proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang tersebar di sejumlah titik di Natuna tersebut diduga bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya. Hingga akhirnya PT SES mengambil langkah tegas dengan menyegel sita-sita tower tersebut. Proyek ini dilakukan di era Johnny G. Plate yang adalah kader Nasdem. Saya menduga dari awal sepertinya ada yang aneh dengan Partai Nasdem. Kenapa Nasdem buru-buru mencalonkan Anies Baswedan jadi capres? Padahal selama ini kita melihat partai ini kan sangat nasionalis. Tapi kok mengusung capres yang didukung oleh radikalis, teroris, dan koruptor? Dulu saya ingat di rumah tahanan korupsi di DKI Jakarta para koruptor memilih Anies Sandi nggak percaya. Jadi nggak bisa kita lupakan bersama-sama bahwa memang Anies ini didukung koruptor. Bagi saya ini adalah janggal. Makanya kalau Nasdem pada akhirnya terseret di dugaan kasus korupsi BTS yang dibangun dan ternyata ada puluhan triliun yang jadi kejanggalan, saya kira nggak heran. Semoga saja proses hukum dilaksanakan dengan baik. Saya harap Kejagung segera menegakkan hukum. Mau harap KPK mana bisa? Kan KPK dan Nasdem juga dekat. Apalagi KPK banyak yang merupakan pendukung Anies. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan mendengar Kejagung agar menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kementerian Kominfo dengan kerugian 8,2 triliun rupiah. Ali meminta Kejagung memblokir rekening perusahaan yang terlibat.